Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk yang ini saya akan mengulang lagi dari yang sudah kita bahas ya waktu kuliah. Saya takutnya ada banyak yang hilang karena jaringan saya yang menghilang. Saya minta maaf untuk hal itu karena memang tiba-tiba jaringan di rumah saya menghilang begitu saja. Oke, kita mulai lagi ya dari awal. Apa sih zat besi? Seberapa pentingnya sih zat besi pada tubuh kita gitu ya? Oke. Nggak mau sih, sebentar ya. Oke. Fungsi dari zat besi itu yang pertama bisa untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari seluruh bagian tubuh kita, ya. Dari seluruh bagian tubuh kita, dari paru-paru untuk ke seluruh bagian tubuh kita, kemudian juga nanti kembali lagi ke paru-paru begitu ya. Tapi uniknya ternyata oksigen ini dan CO2 berada di tempat yang berbeda ketika berada di hemoglobin gitu ya. Jadi tempatnya oksigen itu tidak bisa ditempati oleh CO2 gitu. Nanti akan kita bahas di depan apa di belakang ya. Kemudian sebagai pembentuk darah. Jelas, karena darah tanpa oksigen dia tidak akan berwarna merah, gitu ya. Darah yang baik dia akan cenderung berwarna merah karena di situ ada hemoglobin yang mengangkut oksigen, gitu. Juga dalam blood formation itu kan ada heme ya, ada heme. Nah, heme ini salah satu komponen pentingnya heme adalah Fa. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk formasinya heme, bentuk formasinya heme yang di tengah-tengahnya itu ada Fe-nya. Nanti akan kita lihat lagi. Kemarin waktu di perkuliahan sebelumnya sudah kita perlihatkan, sudah kita lihat bagaimana sih bentuknya Fe di tengah-tengahnya heme gitu ya. Cuman bagaimana nanti ketika sudah ada di dalam susunan protein pembentuk darah. Seperti apa nantinya. Kemudian ada fungsinya iron, fungsinya zat besi ini untuk mengkatalis konversi dari beta karoten ke vitamin A. Jadi penting sekali kita kalau sudah memakan makanan-makanan sumber beta karoten, kita harus mengubahnya untuk menjadi vitamin A yang dipergunakan oleh tubuh. Seperti yang sudah kita bahas di vitamin. Nah, untuk mengkatalis itu, untuk mengubah itu perlu ada katalis, ada yang mempercepat reaksinya. Apa yang bisa mempercepat reaksinya? Itu adalah zat besi. Kemudian juga untuk memproduksi enzim-enzim dan imun substans yang substansi imunitas yang mengandung zat besi. Contohnya lactoferrin pada breast milk. Terus nanti juga akan kita bahas beberapa enzim yang juga membutuhkan zat besi di dalam pembentukan enzimnya. Nah, ini hemoglobin. Jadi ada 6 distribusi Fe dalam tubuh kita. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hemoglobin. Nah, di sini ada Fe di tengah-tengah heme ya. Ini yang struktur kimia itu adalah heme. Nah, di kaki-kakinya heme ini ada COOH. Nah, kaki inilah, dua kaki itulah yang akan mengikat oksigen. Dan tempat itu hanya bisa ditempati oleh oksigen saja. Karbon dioksida tidak bisa berikatan di tempat tersebut, gitu ya. Ini adalah sel darah merah. Nah, protein ini yang mungker-mungker ini adalah protein. Ada beta chain, ada alpha chain ya. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada heme. Nih, heme-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Di tengah-tengahnya heme ada Fe2+. Ini ya, seperti di sini di tengah-tengahnya ada Fe2+. Nah, karbon dioksida itu juga bisa diikat dengan hemoglobin tapi tidak di
tempatnya oksigen, dia akan berikatan dengan protein, dengan rantai protein yang lain gitu ya, untuk mengikat CO2. Nah, di hemoglobin ini yang bisa berikatan adalah Fe dalam bentuk Fe2+. Sedangkan yang berbentuk Fe3+ atau methemoglobin tidak bisa mengikat oksigen gitu. Kemudian distribusi yang kedua ada sebagai penyimpanannya Fe gitu. Penyimpanan Fe ini berada di dalam hati atau di dalam liver ya, Dek. Kemudian ini bisa kita lihat, ini yang ungu dan biru adalah protein. Jadi ferritin disimpannya dalam ferritin dan hemosiderin. Nah, ferritin ini merupakan suatu protein. Proteinnya ini akan membungkus si Fe sehingga Fe-nya bisa aman tersimpan di dalam liver. Karena kita tahu sendiri bahwa Fe merupakan salah satu ion yang dia mudah untuk mudah untuk teroksidasi dan menjadi radikal bebas gitu. Nah, supaya dia tidak menjadi radikal, dia harus disimpan dengan baik. Nah, yang nyimpan ini adalah ferritin. Dibungkus sama ferritin, dibungkus sama protein ini ya. Yang ungu dan yang biru ini adalah protein-proteinnya yang membungkus si Fe gitu. Dalam ferritin ini bisa menyimpan sampai 4.500 buah Fe. Nah, kalau misalnya Fe yang harus disimpan di dalam tubuh kita ternyata jauh lebih besar daripada kapasitasnya ferritin, maka akan dibentuklah yang dinamakan homosiderin. Jadi homosiderin ini juga merupakan suatu protein pembungkus. Ini bentuknya akan lebih besar, lebih bulky, ya. Cuman sayangnya saya belum menemukan bagaimana sih gambarnya si homosiderin ini. Mungkin nanti kalian bisa menemukannya. Oke, kemudian distribusi yang ketiga ada di mioglobin. Mioglobin ini biasanya ada di protein yang membentuk muscle, membentuk otot. Otot pada vertebrata, terutama pada mamalia. Gitu. Nah, kita sendiri mungkin akan sangat jarang untuk membuka atau melihat bagaimana sih otot di tubuh kita sendiri, ya. Kita akan lebih mudah untuk melihat otot-otot pada daging kambing, daging sapi, daging kerbau kalau yang mengkonsumsi kerbau ya. Kemudian juga daging domba gitu. Itu akan lebih mudah kita cari. Kita akan lebih mudah melihat bahwa oh ternyata di dalam daging itu ada yang di daging yang berwarna merah itu ternyata ada heme di situ. Bedanya kalau di dalam darah, heme-nya itu ada 4 titik. Ada 4 titik di hemoglobin, gitu ya. Sedangkan di mioglobin itu heme-nya hanya 1. Ini heme, ya. Kemudian ini hemoglobin. Tadi kita sudah melihat bagaimana hemoglobin bentuknya ya. Terus juga di heme itu tengah-tengahnya ada Fe2+. Nah, mioglobin proteinnya lebih pendek. Tidak sepanjang hemoglobin, tidak sebesar hemoglobin. Tapi tetap di tengah-tengahnya ada heme. Nah, maka nanti ketika kita sudah membahas tentang availabilitas dari zat besi atau kecernaan dari zat besi yang mengandung Fe heme, zat besi dari bahan yang mengandung Fe heme seperti daging, telur itu akan lebih mudah terserap oleh tubuh karena memang tubuh lebih membutuhkan gitu ya, lebih siap untuk dipakai oleh tubuh daripada yang non heme. Apa saja yang non heme nanti kita akan bahas.
Oke. Kemudian distribusi keempat ada transport dari Fe. Nah, kalau tadi kita membahas dari hemoglobin, kemudian kita membahas mioglobin, itu lebih dalam bentuk Fe2+. Sedangkan untuk transportnya, untuk perpindahan dari dari dalam jaringan keluar jaringan itu yang membawa adalah transferin. Nah, transferin ini bisanya berikatan dengan Fe3+, bukan Fe2+. Itu nanti ada mekanisme penambahan ion atau mekanisme pengurangan ion supaya bisa dipakai di dalam tubuh. Gitu ya. Nah, ini contoh gambar dari transport zat besi melewati epitel usus. Di sini dari usus, dari ini bagian atas usus ya, ini jonjot-jonjot ususnya. Masih ingat kan ya, ada jonjot-jonjot usus? Nah, dari jonjot-jonjot usus dari makanan itu biasanya berbentuk Fe3+. Dari Fe3+ untuk bisa berpindah dari dalam usus menuju ke dari dalam menuju ke dalam bagiannya usus dan akhirnya bisa keluar, itu harus diubah dulu menjadi Fe2+ oleh ferrik reduktase. Nah, kemudian oleh DMT1 Fe2+ ini ditangkap dan masuk. Ditangkap oleh ferritin. Ferritin ini juga salah satu yang dipergunakan untuk transfer ya. Transfer Fe. Ditangkap oleh ferritin. Oleh ferritin dikeluarkan lewat basolateral transporter ini. Kemudian dari basolateral transporter ini diubah, kan masih bentuknya Fe2+ ya. Tadi di sini Fe2+. Dari Fe2+ ini diubah menjadi Fe3+ supaya nanti bisa dibawa atau diangkut oleh transferin. Ini mekanisme pengangkutan oleh transferin ya, dari sel membran diambil. Jadi masing-masing transferin itu punya 2 apotransferin ya, 2 protein yang bisa menangkap Fe. Nah, masing-masing dari apotransferin itu bisa menangkap 2 lagi. Bisa menangkap 2 Fe. Jadi totalnya dalam satu transferin itu bisa membawa 4 Fe3+. Itu ya. Terus masuk, nanti bisa keluar lagi. Masuk, terus dibawa ferritin, terus dia dipakai dalam tubuh, terus nanti dia akan keluar lagi. Gitu ya. Ini siklusnya. Nah, distribusi terakhir, ada 2 distribusi terakhir namanya labil iron pool. Nah, labil iron pool ini berlokasi di dalam sitoplasma dalam sel. Tapi dia tidak selalu ada. Dia bisa berpindah tempat, gitu ya. Yang jelas dia berada di sitoplasma. Nah, LIP ini atau labil iron pool ini fungsinya untuk memaintain atau mengatur supaya terjadi perpindahan yang balance, perpindahan yang rata ya. Itu yang seimbang untuk zat besi supaya zat besinya antara yang di luar dan yang di dalam sel itu tidak terjadi kesetimpangan gitu. Jadi biar seimbang antara yang di luar dan yang di dalam sel. Gitu ya. Kemudian ada distribusi zat besi di protein-protein yang lain ya. Selain di dalam darah, selain di tempat penyimpanannya tadi ya, berada di beberapa enzim. Nah, enzim-enzim juga beberapa mengandung heme, terutama pada bagian-bagian prostetik grupnya. Contohnya ada katalase, peroksidase, dan lain sebagainya ya. Oke, ini metabolismenya. Jadi dari
dari saluran pencernaan kita mengkonsumsi beberapa makanan yang mengandung zat besi. Nah, ternyata dari makanan yang kita konsumsi itu hanya 2-10%-nya saja, sekitar 2-10%-nya saja yang akan kita absorb. Sisanya akan dibuang. Dibuangnya melalui fekal atau dibuangnya melalui BAB kita ya. Gitu. Nah, untuk mengetahui berapa sih makanan yang berapa sih absorpsi Fe dalam makanan, itu bisa dicek dari berapa banyak Fe yang kita yang ada dalam diet, kemudian dicek pula Fe yang keluar dari dari fekal, dan juga dari mungkin dari kalau dari sweet nggak mungkin ya. Jadi dari makanannya dikurangi dengan fesesnya. Ada berapa sih Fe di situ? Nah, sisanya adalah Fe yang terabsorb oleh tubuh. Gitu. Nah, biasanya untuk mengetahui berapa banyak Fe yang bisa diabsorb oleh tubuh itu tidak menggunakan manusia, tapi menggunakan hewan coba. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengecek berapa sih efektivitas dari absorpsi makanan A, makanan yang sudah kalian buat sebelumnya misalnya. Kalian mau tahu berapa sih yang bisa diabsorb oleh manusia atau berapa sih yang bisa diabsorb oleh tubuh dari makanan ini? Nah, kalian bisa mengecek dengan cara seperti itu. Kemudian dari absorpsi, maka akan di metabolisme. Sebentar. Oh, ekstraksi. Kemudian di metabolisme, dari metabolisme akan masuk ke plasma, dibawa oleh transferin. Dari transferin akan disebarkan di tempat-tempat yang membutuhkan. Contohnya, dibawa dari plasma, jadi dia dari ion ini nanti akan dibawa ke plasma. Oleh plasma akan dibawa oleh transferin ini ke tulang. Akan masuk ke sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang seperti yang kalian tahu ada proses untuk peremajaan sel darah merah. Di situ sel darah merah juga pasti akan membutuhkan Hb. Nah, Fe yang dibawa transferin akan dimasukkan ke dalam Hb yang ada di dalam sel darah merah yang baru itu. Nah, kemudian dia akan tersirkulasi, terus habis itu ketika sudah tersirkulasi dan perlu destroying, maka akan destruksi lagi oleh ginjal gitu ya. Jadi ada destruksi beberapa Fe gitu ya. Kemudian ada juga yang disimpan dalam liver dalam bentuk ferritin dan homosiderin tadi ya. Nah, ada ekskresi dari zat besi selain dari feses itu ada pendarahan. Ketika tubuh kita ada pendarahan, itu akan ada pengeluaran Fe. Kemudian menstruasi. Jadi sebenarnya kalau pada laki-laki Fe itu tidak berubah, dia akan terus bersirkulasi. Tapi pada perempuan akan terjadi pengeluaran melalui menstruasi. Makanya pada saat menstruasi biasanya kita akan mengalami kepala yang nyut-nyutan gitu ya, karena bisa jadi kekurangan Fe dalam darah kita. Itu. Nah, bagaimana sih supaya kita tidak kekurangan Fe pada saat menstruasi? Nah, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi dengan Fe. Kalau bisa, yang Fe-nya dari heme. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkannya, dan misalnya ada yang memberikan tablet tambah darah, ya sudah konsumsi itu saja. Gitu. Karena memang kalau di pondok agak susah ya kita mendapatkan semacam daging merah tapi ya, bukan daging ayam. Daging merah, kemudian hati itu agak susah ya.
Jadi ketika ada yang memberikan tablet tambah darah, konsumsi saja tidak apa-apa. Kemudian dari keringat juga bisa. Nah, kalau tidak ada pendarahan, pada laki-laki terutama, maka tidak ada Fe yang hilang gitu. Dia akan terus bersirkulasi dalam tubuh. Tapi pada perempuan dia pasti akan keluar dengan adanya menstruasi. Itu. Ini ya. Ini metabolismenya, bagaimana transportasinya. Di transportasinya ada plasma air. Di sini dari diabsorpsinya Fe2+ harus diubah menjadi Fe3+. Maaf, dari Fe3+ di makanan harus diubah menjadi Fe2+, di duodenum akan ditransportasikan, duodenum, jejunum, dan ileum akan ditransportasikan ke plasma ion ya, akan diserap dan akan diubah menjadi plasma ion, jadi Fe3+ dalam transferin. Ya. Nah, dari transferin ini akan dibawa ke muscle, ke otot, karena otot juga membutuhkan Fe. Kemudian juga ada yang dibawa ke bone marrow, ya. Ada yang dibawa ke bone marrow, sumsum tulang. Dari sumsum tulang akan membentuk hemoglobin. Hemoglobin akan melakukan katabolisme. Beberapa akan disimpan dalam liver, dalam ginjal, dan dalam sumsum tulang belakang ya. Terus juga ada sel, ada yang dipakai untuk respiratory enzim dalam sel gitu ya. Nah, kemudian ada yang dikeluarkan melalui menstruasi, melalui urin, keringat, terus juga melalui asam empedu, garam-garam empedu dari feses gitu ya. Ini gambarnya. Tadi dietary ion masuk ke jejunum, sudah diproses sedemikian rupa, sudah terpisah dari protein, dari lemak, dari karbohidrat yang mungkin ada mengelilingi Fe, sudah terpisah, kemudian diserap, diambil oleh transferin ya, oleh plasma transferin, dibawa ke bone marrow, ke sumsum tulang, ke muscle, kemudian juga ada yang disimpan dalam liver, ada juga yang dipakai untuk membuat erythrocytes untuk pembuatan hemoglobinnya gitu ya. Terus nanti ketika ada yang sudah dipakai dikembalikan lagi gitu. Gitu. Kurang lebih 1-2 mg per hari ada kehilangan zat besi dari dalam tubuh ya. Makanya kita juga tetap harus mengkonsumsi zat besi, terutama pada saat menstruasi. Fe ini membawa sebagai dalam darah ini sebagai pembawa ya. Itu merupakan transferin. Kemudian di tisu atau di jaringan, zat besi ini akan disimpan dalam bentuk ferritin. Jadi kalau ferritin yang tadi itu penyimpanan dalam jaringan, kalau homosiderin itu lebih di yang bentuknya besar ya. Ferritin bentuknya kecil, lebih kecil, tapi isinya juga banyak. Kalau homosiderin jumlahnya lebih besar. Gitu. Ini konsentrasi Hb, mioglobin dan transferin. Jadi pada hem ion ini kalau kita lihat Hb-nya sekitar 900 ya, total amount in the body 900. Terus mioglobin 40. Jadi dari sekian banyak Fe dalam tubuh kita, memang kebutuhan Fe untuk Hb dan mioglobin ini sangat-sangat besar. Jadi Fe untuk yang hem itu lebih besar daripada yang non-hem kalau kita lihat dari tabel ini ya.
iron is not excreted in urine, but it lost from the body via bile, feces, and the menstrual blood. Jadi tidak diekskresikan dari urin, tapi bisa hilang dari asam empedu, feces, dan juga darah-darah menstruasi. Fe, Cu, and Zn are lost through sweat. Jadi bisa hilang juga melalui keringat. Makanya laki-laki juga membutuhkan Fe walaupun tidak sebanyak perempuan ya. Karena melalui keringat juga bisa hilang gitu. The rate of loss of iron from the body is doubled or tripled during menstruation. Nah, karena bisa hilang 2-3 kalinya kehilangan zat besi dalam tubuh itu karena menstruasi, selama menstruasi, maka perempuan butuh lebih banyak zat besi yang dikonsumsi, gitu ya. Kebutuhan dari zat besi itu untuk tubuh sekitar 4 gram. Ditemukan di hemoglobin, mioglobin, dan sitokrom. Dan juga dalam biasanya dalam berbentuk ikatan-ikatan dengan protein, gitu ya. Nah, secara kalau kebutuhan dari RDA itu sekitar 10-18 mg per day untuk dewasa. Tapi akan berbeda ketika menstruasi, ketika hamil, dan ketika melahirkan. Ini nanti bisa dilihat di AKG. Source-nya ya. Ini makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk penambahan Fe dalam tubuh ya. Ayam, tapi ayam juga tidak sebanyak daging merah. Di sini ada pork, tapi bukan berarti saya menyuruh kalian makan pork ya. Jelas pork itu haram, tapi karena gambar yang saya dapatkan memang ada porknya. Beef, jelas. Kemudian daging kambing ya. Lamb, terus kalau lamb itu daging domba, terus liver jelas karena di dalam liver, dalam hati itu kan ada penyimpanan Fe ya, jadi di situ sumbernya Fe. Livernya atau hatinya boleh dari hati ayam, boleh dari hati kambing, boleh dari hati sapi, ya. Egg yolk, kuning telur. Karena kuning telur ini kan nanti yang akan berubah menjadi embrio. Nah, embrio ini kan pasti juga membutuhkan Fe untuk peredaran darahnya kan. Nah, makanya dalam egg yolk atau kuning telur itu juga ada Fe-nya. Clams atau kerang, tapi hati-hati dalam makan kerang ya. Karena kerang ini salah satu yang bisa menyerap racun-racun di lingkungan. Buat dia tidak bermasalah, tapi bisa bermasalah untuk orang yang memakan. Udang juga merupakan salah satu makanan yang sebenarnya bukan hanya udang ya, tapi seafood pada umumnya itu juga rich iron. Tuh. Mungkin juga bisa ditambahkan ikan-ikan yang berdaging merah. Contohnya tuna. Terus apalagi? Tongkol, itu juga ikan yang berdaging merah. Kalau dari yang hewani sudah, yang nabati ada apa saja? Ternyata ada brokoli. Biasanya kalau kalian kan dipakai buat masak sop ya. Terus dried beans or green peas gitu. Dari kacang-kacangan. Potatoes with skin. Tapi jarang kalau di Indonesia makan potatoes pakai skin. Biasanya kulitnya dibuang ya. Ini kulitnya kentang bisa diolah sekalian, tapi harus dicuci yang bersih sebelum diolah gitu. Kemudian spinach, seperti yang kita tahu ya, bayam. Bayam ini sebagai salah satu sumber Fe. Tapi memang yang di sini, yang bagian
nabati itu termasuknya dalam non-heme gitu. Terus juga fortified cereal. Jadi yang zat besi yang ditambahkan dalam makanan, bisa jadi dalam sereal, bisa jadi dalam tepung-tepungan ya. Biasanya sih ditambahkannya dalam tepung-tepungan dan sereal gitu. Raisin juga mengandung zat besi. Dried apricot. Apricot mungkin agak susah ya cari di sini. Watermelon. Nah, siapa yang suka watermelon? Tapi untuk yang tekanan darah rendah, saya tidak menyarankan untuk makan semangka ya. Bisa ngeliang, bisa pingsan kalian nanti kalau terlalu rendah darahnya. Oke. Tabelnya ini bisa dilihat. Increase faktornya di sini ya. Kita masuk ke defisiensi. Defisiensi Fe itu bisa diakibatkan karena inadequate intake. Jadi yang kita makan itu ternyata kurang dari jumlah yang seharusnya kita konsumsi. Jadi kurang dari dietary Fe yang kita butuhkan, gitu ya. Bisa juga karena low bioavailability. Karena pencernaannya kurang. Iya sih, kita makannya banyak, tapi yang dicerna oleh tubuh, yang bisa dipakai oleh tubuh, itu hanya sedikit. Sisanya kebuang. Biasanya, makanan-makanan yang low bioavailability, ini ada pada makanan-makanan nabati. Kalau makanan hewani biasanya lebih high availability-nya, karena memang bentuknya sudah berbentuk Fe heme. Sedangkan pada nabati, dia berbentuk Fe non-heme. Gitu ya. Bioavailability of iron. Jadi ferrous iron, Fe2+, akan terabsorb lebih baik daripada ferric iron. Yang ferro atau Fe2+ itu lebih baik daripada Fe3+. Reduction of ferric to ferrous required an acid medium. Acid medium. Jadi untuk mengubah dari bentuk Fe3+ ke Fe2+ itu membutuhkan suasana yang asam. Gitu ya. Nah, kita kalau mau meningkatkan absorpsi, meningkatkan kecernaan dari zat besi, kita harus mengkonsumsi sesuatu, mengkonsumsi sumber Fe bersamaan dengan yang berasa asam. Contohnya, kita mengkonsumsi daging atau mengkonsumsi bayam berbarengan dengan kita minum jeruk, es jeruk gitu, ya. Itu akan lebih mudah terserap dalam tubuh kita. Kalau kita mengkonsumsi bayam atau mengkonsumsi daging berbarengan dengan kita mengkonsumsi teh, kemungkinan si Fe yang kita konsumsi atau zat besi yang kita konsumsi tidak akan masuk ke dalam tubuh kita karena sudah berikatan dengan tanin yang ada di dalam teh, dalam kopi, dan dalam coklat. Maka kalau mau mengkonsumsi teh, kopi, dan coklat, jangan berbarengan dengan kita makan. Gitu. Berikan jeda 1-2 jam kalau kita mau mengkonsumsi teh, kopi, dan coklat. Sebelum atau sesudah makan. Gitu ya. Emang lebih baik kita mengkonsumsi jeruk dibandingkan teh daripada kita mengkonsumsi es jeruk daripada es teh pada saat makan supaya apa yang kita makan tidak terbuang begitu ya. Karena tanin memang berikatan dengan Fe. Pada zaman dulu tanin itu dikatakan sebagai zat anti gizi karena dia mengikat Fe sehingga Fe yang kita konsumsi tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau sekarang karena Fe ini sifatnya mudah untuk teroksidasi,
Maka zat tanin dalam teh itu juga dikenal sebagai antioksidan karena dia bisa mengurangi tingkat oksidasi di dalam tubuh kita. Gitu. Ya. Cuman kalau yang memang bermasalah dengan Fe, kalau bisa kurangi minum teh. Karena saya merasakan sendiri ketika saya anemia, anemia saya tidak terlalu parah pada saat itu, tapi ya kurang, HB saya kurang dari normal gitu ya. Kemudian saya minum teh pas buka puasa, 3 hari berturut-turut, besoknya saya tidak bisa bangun karena memang pusing sekali. Bisa jadi karena kekurangan Fe di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh saya pada saat itu ya. HB-nya turun sekali. Iron is frequently taken as a supplement of or from iron fortified foods gitu ya. Jadi bisa juga ditambahkan dari suplemen. Contohnya tablet tambah darah yang biasa diberikan pada saat itu pernah ya dibagikan tablet tambah darah. Itu juga bisa kalian konsumsi untuk menambahkan Fe kalian ya. Oke. Kemudian absorption of Cu, Zn, and Mn are related to that Fa excess of anyone in the diet cause interference with the absorption and utilization of the others. Jadi absorpsi zat-zat yang lain itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Nah, ketika tubuh kita butuh Fe, punya sinyal kalau aku butuh Fe nih, aku butuh zat besi nih, zat besi di dalam tubuh sudah berkurang. Ternyata mana ya? Oh, nanti sepertinya nanti. Ternyata yang tercerna dalam tubuh itu bisa lebih tinggi daripada ketika kita nggak seberapa butuh. Badanku nggak seberapa butuh, ya sudah, buang aja. Bisa jadi seperti itu. Absorption of heme iron in meat is better than absorption in non-heme iron. Jadi memang seperti yang saya sudah katakan tadi, ketika kita makan daging-dagingan yang heme iron ya, itu akan lebih baik daripada kita mengkonsumsi sumber-sumber zat besi yang non-heme. Biasanya yang non-heme ini dari tanaman, gitu ya, dari nabati. If meat and vegetable are eaten at the same time, the absorption of iron from vegetable doubles. Jadi ketika kita makan bareng, ada daging, kan biasanya disajikan kalau kita makan steak ya, steak gitu, kita makan barengan sama vegetables, sama sayur-sayuran, sama kadang kacang-kacangan yang disediakan di situ ya. Terus juga kadang barengan sama salad kita makan bareng. Nah, absorpsi dari zat besi yang ketika kita gabungkan antara daging dengan sayuran itu bisa meningkatkan absorpsi si sayuran itu 2 kalinya. Jadi mungkin yang biasanya absorpsi dari vegetables cuman setengah karena kita mengkonsumsinya barengan sama daging, akhirnya bisa masuk 1 gitu ya. Walaupun dagingnya cuman kecil dan sayurannya lebih banyak, nanti penyerapan Fe-nya akan lebih besar daripada hanya makan vegetables atau sayuran saja. Combination of food can enhance iron absorption. Example, a meal of roast beef rich in heme iron and potatoes rich in vitamin C. Nah, vitamin C ini kan sifatnya asam. Namanya juga asam ascorbat ya. Sifatnya asam. Ketika kita mengkonsumsi zat besi dengan makanan yang bersifat asam atau yang mengandung vitamin C yang cukup tinggi, maka otomatis
absorpsinya akan lebih tinggi. Tadi yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa absorpsi zat besi ini akan lebih meningkat ketika ada suasana asam, gitu. Nah, ketika ada vitamin C di situ, maka absorpsi dari zat besinya pasti akan naik, gitu ya. Factor favoring Fa absorption yang bisa meningkatkan ya, yang bisa meningkatkan itu acidity. Acidity itu berarti keasaman, vitamin C. Kemudian asam amino lisin, histidin, dan cysteine ini bisa meningkatkan bisa meningkatkan absorpsi dari Fe. Kemudian yang kebutuhannya tinggi dalam tubuh, ketika kebutuhannya tinggi dalam tubuh, maka kita akan lebih mudah untuk mengabsorb karena memang tubuh butuh, gitu ya. Heme iron tadi yang sudah disebutkan, dan dosis yang lebih kecil. Jadi nggak usah makan yang banyak-banyak, nanti malah yang ada banyak yang terbuang dan mungkin kita bisa jadi obesitas karena di situ banyak lemaknya, ya. Kalau kita makan daging terlalu banyak maksudnya. Oke, faktor yang bisa mempengaruhi absorpsi Fe yang dia bisa menurunkan ya, kalau kita makan dalam suasana yang basah. Alkalinity, yang namanya alkalin itu basah ya. Kemudian bulk in diet, jadi banyak, jumlahnya banyak gitu ya. Dosisnya banyak sekali. Ini mungkin yang akan terserap hanya sedikit. Karena memang yang kita butuhkan hanya sedikit. Nggak banyak-banyak. Gitu ya. Kan memang Fe ini butuh, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Namanya juga mikromineral ya. Adanya asam fitat ini juga akan mengurangi absorpsi Fe. Fosfor yang tinggi pada pada konsumsi kita, pada diet kita itu juga akan mengurangi absorpsi dari Fe. Poor fat absorption, jadi ketika absorpsi sebentar, baterainya habis. Ketika ada masalah pada absorpsi lemak, maka juga akan berpengaruh pada absorpsi Fe kita. Non-heme iron, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa non-heme iron ini bisa kita pakai untuk sumber zat besi, tapi tidak sebagus heme iron. Jadi yang non-heme ini absorpsinya lebih rendah daripada yang heme. Tanin, tadi yang sudah saya sebutkan ya, tanin dalam teh, dalam kopi, dalam coklat, itu bisa mengurangi absorpsi ion dalam tubuh kita karena taninnya ini akan mengikat Fe dan akan ikut terbuang. Gitu. Jadi tidak sampai masuk ke dalam tubuh, tidak akan masuk ke dalam pencernaan kita, tidak termetabolisme dengan baik, tapi akan ikut terbuang. Gitu. Kan sayang. Kita pas lagi ngeliyeng, HB-nya rendah, oke, kita beli daging deh, makan daging gitu. Makan daging, tapi minumnya es teh. Sudah, nggak jadi kemasuk. Nggak jadi masuk deh itu Fe-nya, ikut kebuang sama taninnya. Gitu. Nah, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa ketika teh dicampur dengan jeruk, biasanya jadi lemon tea, atau kalau di Solo ada yang terkenal teh kerampul ya. Jadi teh dikasih potongan jeruk nipis, terus jeruk nipisnya dihancurin barengan tehnya, di dalam gelas tehnya gitu. Itu taninnya akan berikatan dengan vitamin C pada jeruk. Maka akan lebih aman untuk kita konsumsi ketika kita mau, kan emang agak susah ya mengubah gaya hidup ya, yang biasanya minum teh sambil makan terus harus mengganti ke jeruk, rasanya emang nggak terlalu seger.
Nah, untuk bisa mengubahnya pelan-pelan, itu kita bisa tambahkan jeruk ke dalam teh kita untuk kita jadikan minuman pada saat kita mengkonsumsi makanan kita, ya. Itu bisa menjadi salah satu cara supaya kita tetap merasa segar setelah makan, tapi kita tidak kehilangan banyak Fe yang sudah kita konsumsi. Padahal Fe ini juga harganya cukup mahal. Kalau kita makannya pakai daging, daging kan harganya mahal, ya. Sayang kita udah beli mahal-mahal tapi ternyata hilang. Ini absorption iron untuk normalnya hanya 2-10%, tapi ketika anemia kita bisa menyerap sampai 35% dari apa yang sudah kita konsumsi. Gitu. Komposisi dari mealnya, kalau dari vegetables, dari sayur-sayuran, dari kacang-kacangan, itu yang bisa kita serap, yang kita cerna, hanya sekitar 5%. Sedangkan dari daging bisa 20%-nya. Luar biasa kan? Makanya untuk yang anemia, disarankan untuk makan daging daripada makan sayuran. Atau lebih baik lagi kalau daging dicampur dengan sayuran. Gitu. Bulk in diet, high fiber. Ketika kita makan yang sangat-sangat banyak fibernya, terutama selulose ya, ini absorpsinya akan lebih turun lagi, akan berkurang lagi. Contohnya kalau kita makan vegetables atau sayuran-sayuran dari daun-daunan hijau, kan banyak banyak seratnya ya. Nah, itu absorpsi airnya akan lebih turun lagi. Itu makanya tadi di sini sudah disebutkan bahwa bulk in diet akan berpengaruh pada absorpsi dari Fe. Berpengaruhnya dia bisa menurunkan. Yang seharusnya normalnya bisa diabsorb sekitar 2-10%, tapi ketika banyak seratnya di situ, maka penyerapannya, absorpsi dalam tubuhnya hanya 1-2% saja. Oke? Kalau tadi kita membahas bagaimana si zat besinya, gitu ya. Terus juga ketika kita kekurangan zat besi maka akan terjadi anemia. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam tubuh kita tuh terjadi kelebihan zat besi? Kan mungkin ya, kita kadang itu orang-orang yang awalnya kekurangan saking takutnya berusaha untuk mengkonsumsi terus sampai tanpa dia sadari ternyata dia sudah kelebihan. Nah, apa yang terjadi ketika sudah terjadi kelebihan dalam darahnya? Nah, ini ternyata terjadi homosiderosis. Ini terjadi ketika ada sangat banyak atau berlebihan zat besi yang ada di dalam tubuh. Dan ini akan berefek, akan berpengaruh dengan kelebihan zat besi, ya. Kemudian terjadi multiple blood transfusion. Ini bisa terjadi karena excessive iron intake, jadi karena kelebihan makan ya. Terus juga ketika kita terlalu sering transfusi darah, itu juga bisa mengakibatkan homosiderosis. Kemudian juga kalau kita mengkonsumsi alkohol, itu juga kita bisa terjadi homosiderosis karena terjadi kerusakan pada absorpsi, gitu ya. Maka kenapa kok Allah dan Rasulullah melarang mengkonsumsi alkohol, walaupun alkohol itu ternyata bisa diserap sebagai salah satu sumber energi yang dia bisa diserap 100%. Gitu. Memang dia bisa diserap 100%, tapi kebaikannya itu tidak sebanyak keburukannya. Ada lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Maka kita dilarang untuk mengkonsumsi alkohol. Nah, alkoholnya ini menurut Ustadz Nanung ya, yang kemarin waktu di Nutrizone, alkoholnya ini bukan berupa alkohol yang biasa ada di lab, tapi alkohol yang berbentuk hammer.
Karena akan ada perbedaan antara homer dan alkohol yang di laboratorium. Begitu. Indikasi dari homosiderosis, ini bisa terjadi kerusakan jaringan, terus pembesaran hati ya, pembesaran hepar, kemudian kulit kita berwarna bronze. Bronze itu kayak kuningan gitu ya. Jadi kayak kayak tembaga, jadi warnanya mungkin agak-agak abu-abu mungkin ya. Terus juga diabetes ya. Jadi indikasi dari homosiderosis ada 4 ini ya. Iron deposition occurs outside of very thin structures as amorphous iron deposits known as hemosiderin. Jadi karena terlalu banyak penyimpanannya gitu. Oke. Sekian untuk materi FE. Insyaallah nanti untuk pekan depan kita akan mempelajari tentang selenium. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang zinc, gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini dan saya minta maaf karena tidak bisa online langsung.